Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umdatul Istiqlalia bersama rekan saya Kak Iqbal Munfaris dari kelas AK 501 Manajemen Strategik akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan transformasi digital dari perusahaan yang telah berhasil bertransformasi digital dengan baik, yaitu Gojek. Next. Nah, presentasi kali ini terdiri dari 6 bagian, yaitu perkenalan perusahaan, analisis eksternal dan internal, pengembangan strategi, rencana implementasi, rencana mitigasi dan identifikasi rasio, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Profil perusahaan. Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi yang berasal dari Indonesia yang merupakan jasa angkutan melalui ojek. Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Perjalanan Gojek dimulai pada tahun 2010 sebagai call center ojek online di Indonesia. Kemudian, di tahun 2015, Gojek membuat aplikasi sendiri dan melebarkan sayap ke beberapa kota. Gojek melihat ada kesempatan untuk ekspansi ke ranah beli antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain, kemudian meluncurkan 3 layanan utama yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. 2016, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Pada tahun 2017, Gojek menjadi perusahaan di peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Tumbuh 3.600 kali lipat dalam 18 bulan, salah satu pertumbuhan yang tercepat di dunia. Pada tahun 2018, Gojek melakukan ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Di tahun 2019, Gojek mendapat penghargaan Fortune Favorite lagi. Gojek punya lebih dari 20 produk, 2 juta mitra driver, dan pada tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. GoFood juga menjadi aplikasi paling berguna dan ramah pengguna di dunia selama pandemi. Tahun 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem Goto buat semua kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu ada 3 pilar Gojek. Perusahaan Gojek memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama, kecepatan, bergerak cepat dan tanpa batas. Yang kedua, yaitu inovasi, menyelesaikan masalah dengan selalu berinovasi. Yang ketiga yaitu dampak sosial, mentransformasi hidup dan menginspirasi perubahan. Selanjutnya, layanan dari Gojek. Gojek memiliki 4 jenis layanan utama, yaitu transportasi dan logistik, pembayaran, beli makanan dan belanja, dan bisnis atau layanan transportasi dan logistik. Beli makanan, maaf, bentar sebelumnya. Nah, transportasi logistik terdiri dari layanan GoRide, GoCar, Bluebird, GoSend, dan GoBox. Pembayaran ada layanan GoPay, GoTagihan, GoPayLater, dan GoSure. Beli makanan dan belanja ada layanan GoFood, GoMart, GoMart, dan GoShop. Di layanan bisnis ada GoBiz dan GoStore. Lanjut. Kemudian berikut analisis eksternal dari perusahaan Gojek. Yang pertama yaitu kita analisis menggunakan analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pada sisi politik, kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi digital dan adanya regulasi transportasi online yang mempengaruhi operasional Gojek, kemudian stabilitas politik yang berpengaruh pada kepercayaan investor. Pada sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya operasional, dan adanya investasi asing yang meningkatkan kompetisi di sektor digital. Pada sisi sosial, yaitu adanya perubahan perilaku konsumen yang
lebih memilih layanan online, meningkatnya kesadaran masyarakat akan efisiensi dan kenyamanan, dan adanya demografi pengguna yang beragam mempengaruhi penawaran dan layanan. Dari sisi teknologi, yaitu kemampuan teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih baik, adopsi teknologi terbaru dengan AI dan big data untuk meningkatkan layanan, persaingan dalam inovasi teknologi dengan perusahaan lain. Dalam sisi hukum, adanya kesadaran akan isu lingkungan yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti penyediaan go-kart dengan yang mobil listrik, dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan emisi karbon, adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan Gojek sendiri dalam menjaga lingkungan. Dari sisi hukum, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor transportasi, perlindungan data pribadi pengguna sesuai dengan undang-undang, dan adanya tantangan hukum terkait persaingan usaha dan monopoli. Selanjutnya, ada analisa Portas 5 Force dari Gojek. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru yang bisa dirasakan oleh Gojek. Barrier to entry yang rendah di sektor layanan transportasi online, adanya potensi munculnya startup baru yang menawarkan layanan yang serupa. Kemudian, di sisi kekuatan pelanggan, pelanggan memiliki banyak pilihan layanan dan transportasi. Tingginya ekspektasi pelanggan terhadap kualitas dan harga layanan dari Gojek sendiri. Next. Kekuatan pemasok, ketergantungan pada mitra pengemudi yang mempengaruhi layanan Gojek, pemasok teknologi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan aplikasi. Kemudian adanya ancaman produk substitusi, munculnya alternatif transportasi seperti kendaraan pribadi dan transportasi umum yang lebih baik, atau dengan layanan serupa dari kompetitor seperti Grab yang dapat menawarkan fitur menarik. Selanjutnya, adanya persaingan di dalam industri, persaingan ketat antara Gojek dan kompetitor lainnya, kemudian inovasi dan promosi yang agresif untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya, analisis internal dari perusahaan Gojek dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk termasuk teori analisis sumber daya, resource based view atau RBV, yang berfokus pada sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan sebagai kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Gojek. Dan analisis kompetensi inti adalah kemampuan unik yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, next adalah penjelasan masing-masing dari analisis tersebut. Teori analisis sumber daya atau RBV, Resource Based View. Yang pertama yaitu dari sumber daya manusia. Gojek memiliki tim yang terampil dan berpengalaman dalam teknologi dan manajemen operasional. Yang kedua, teknologi, platform aplikasi yang canggih dan user-friendly, serta sistem backbone yang kuat untuk mendukung operasional. Yang ketiga, yaitu brand equity. Dari merek Gojek sendiri itu sudah dikenal sangat luas dan memiliki loyalitas pelanggan yang sangat tinggi. Kemudian, jaringan mitra dari Gojek, jaringan mitra pengemudi dan mitra bisnis yang luas, memberikan akses ke pasar yang lebih besar. Inovasi, kemampuan Gojek untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kita menganalisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength yaitu kekuatannya. Kekuatan dari Gojek sendiri itu memiliki merek yang kuat dan dikenal luas di Indonesia sampai Asia Tenggara. Diversifikasi layanan Gojek memiliki layanan yang banyak tentang transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan bisnis.
Teknologinya sangat canggih dan inovatif, dan memiliki jaringan mitra yang luas dan loyal. Kelemahan dari aplikasi atau perusahaan Gojek sendiri yaitu memiliki ketergantungan pada pasar Indonesia yang dapat membatasi pertumbuhan. Tantangan dalam menjaga kualitas layanan di seluruh jaringan mitra, dan masalah regulasi yang dapat mempengaruhi operasional. Opportunities yaitu peluang. Peluang pertumbuhan pasar digital dan adopsi teknologi di Indonesia masih sangat tinggi. Dapat berekspansi ke pasar internasional, kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperluas layanan. Threats atau ancaman yaitu persaingan yang ketat dari perusahaan lain seperti Grab, perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi model bisnis dari Gojek sendiri, ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Analisis yang ketiga yaitu analisis kompetensi inti. Beberapa kompetensi inti yang dapat diidentifikasi adalah inovasi teknologi, yaitu Gojek memiliki kemampuan untuk terus berinovasi dalam pengembangan aplikasi dan layanan baru. Yang kedua, manajemen operasional. Gojek memiliki efisiensi dalam mengelola jaringan pengemudi dan mitra untuk memastikan layanan yang cepat dan andal. Pengalaman pelanggan. Gojek sangat berfokus pada pengalaman pengguna yang baik, termasuk kemudahan penggunaan aplikasi dan layanan pelanggan yang responsif. Adaptasi pasar. Gojek memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan preferensi dari pelanggan. Kemudian bisa disampaikan oleh rekan saya, Iqbal Akbar. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pengembangan strategi. Dalam pengembangan strategi ini, yang dimaksud adalah proses merancang langkah-langkah yang akan diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal, kekuatan internal, peluang, dan tantangan. Ada tiga pengembangan strategi yang kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan analisis situasi, menggunakan alat PESTEL, Porter Five Force, dan analisis SWOT. Yang selanjutnya adalah pemilihan dan identifikasi strategi. Pada kelompok kami menggunakan TOWS Matrix dan teori analisis sumber daya atau RBV untuk memilih strategi yang tepat sesuai dengan analisis situasi yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Dengan menyusun sumber daya dan KPI untuk memastikan keberhasilan strategi dan kemajuan pelaksanaannya dengan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil yang diperoleh. Kelompok kami menggunakan TOWS Matrix. TOWS Matrix yang pertama adalah Strengths dan Opportunity, dengan berfokus pada memanfaatkan kekuatan perusahaan seperti teknologi inovatif, merek kuat, jaringan mitra, untuk mengambil peluang seperti pertumbuhan pasar digital dan ekspansi internasional. Yang selanjutnya adalah Strengths dan Threat atau ancaman, menggunakan kekuatan internal untuk meminimalkan dampak dari ancaman, seperti persaingan dan perubahan regulasi. Yang selanjutnya pada weakness dan opportunity, dengan mengatasi kelemahan internal seperti ketergantungan pasar dan masalah regulasi dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang terakhir ada weakness dan threat, mengurangi kelemahan dan menghadapi ancaman secara bersamaan. Dari analisis yang sudah dibuat, kami dapat mengimplementasikan yang pertama adalah untuk pada aspek strength dan opportunity dengan meluncurkan platform digital berbasis teknologi informatif untuk menjangkau pasar internasional. Pada tahap strength dan threat, meningkatkan layanan diversifikasi untuk tetap kompetitif di tengah ketatnya persaingan. Pada tahap weakness dan opportunity, dengan cara berkolaborasi dengan mitra strategis untuk memperluas pasar dan memperbaiki kapabilitas kepatuhan regulasi. Pada weakness dan threat, meningkatkan efisiensi regulasi internal untuk meminimalkan dampak perubahan regulasi dan mengembangkan pasar baru untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang selanjutnya adalah penyusunan rencana implementasi. Memanfaatkan teknologi informatif
inovatif dan merek kuat untuk memperluas pasar digital dan internasional, sambil mengatasi ketergantungan pada pasar lokal serta meminimalkan risiko regulasi. Nah, di sini ada 4 implementasi yang bisa kami kembangkan dari analisis yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah pengembangan platform digital dengan berfokus terhadap inovasi baru seperti keamanan yang lebih canggih seperti pelacakan GPS, fitur ride sharing, ataupun memberikan rekomendasi rute tercepat untuk menghindari kemacetan. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan perusahaan yang memberikan jasa booking online, penginapan dengan penjemputan pelanggan di bandara, stasiun maupun pelabuhan yang terintegrasi dengan aplikasi. Yang ketiga ada diversifikasi produk dengan menyediakan pembayaran secara tunai jika target pasarnya adalah negara India, karena di sana banyak masyarakat yang belum paham dengan pembayaran digital. Dan yang terakhir ada manajemen risiko regulasi dengan membentuk tim untuk memahami regulasi target pasar negara tujuan seperti peraturan transportasi, pajak, dan keselamatan yang berlaku. Berikut adalah timeline atau jadwal yang kami susun untuk mengembangkan strategis. Untuk pada bulan satu kedua melakukan market analysis dengan meriset pasar internasional. Pada bulan ketiga sampai keempat dengan mengembangkan atau improvisasi aplikasi dengan melakukan pengembangan platform digital. Pada bulan kelima sampai keenam dengan pelatihan karyawan, lalu pada bulan ketujuh sampai ke-12 bisa dilakukan dengan customer engagement seperti peluncuran platform secara bertahap. Yang selanjutnya adalah dengan mengevaluasi yang sudah kami laksanakan. Tentu saja, pengembangan strategi membutuhkan sumber daya yang terkait, seperti sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Pada sumber daya manusia, kami memerlukan seperti data engineer, data analis, software engineer, tim hukum untuk regulasi, dan tim marketing. Pada aspek teknologi, kami membutuhkan infrastruktur cloud, pengembangan software, dan sistem pembayaran yang berlaku di negara tujuan. Yang terakhir ada sumber daya keuangan, seperti investor, modal awal sebesar 10 miliar dan promosi internasional sebesar 5 miliar. Yang selanjutnya adalah Key Performance Indicator. Pada tahap ini, kami ada 4 aspek yang bisa disebutkan. Yang pertama adalah pengembangan platform. Progres pengembangan selesai sesuai dengan jadwal, sebesar 100% pada bulan ke-8. Yang kedua adalah target market. Jumlah pasar internasional yang dijangkau minimal 3 negara dalam waktu 12 bulan. Jumlah pengguna aktif pada platform digital sebesar 100.000 pengguna dalam 6 bulan pertama. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi dengan tidak ada pelanggaran hukum atau denda selama implementasi. Dan yang keempat, kepuasan mitra dan pelanggan. Peringkat kepuasan pelanggan internasional minimal 85% yang bisa dilakukan dengan survei. Pada pengembangan strategi terdapat risiko-risiko yang terjadi. Kami mengidentifikasikan 3 risiko yang bisa saja terjadi. Yang pertama adalah keterlambatan implementasi. Proyek pengembangan aplikasi atau platform digital tidak selesai sesuai dengan jadwal. Yang kedua adalah penolakan oleh pelanggan. Pengguna tidak mau beralih ke layanan yang baru atau merasa sulit menggunakannya. Dan yang terakhir adalah masalah regulasi. Perusahaan tidak memenuhi persyaratan hukum di negara target tujuan. Dari 3 identifikasi risiko yang kami sebutkan sebelumnya, kami merumuskan 3 rencana mitigasi. Yang pertama adalah melibatkan vendor atau konsultan teknologi yang berpengalaman untuk mempercepat pengembangan. Yang kedua, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan sebelum melakukan pelayanan. Selanjutnya, menyediakan panduan pengguna yang mudah dipahami serta layanan pelanggan yang responsif. Yang ketiga, memberikan insentif seperti diskon atau uji coba gratis untuk pengguna awal. Untuk mengatasi masalah regulasi,
kami bisa melakukan dengan bekerja sama dengan firma hukum lokal di negara tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua, mengajukan izin atau sertifikasi yang diperlukan sejak tahap awal proyek. Dan yang ketiga, mengadopsi teknologi yang sesuai dengan standar global, misalnya keamanan data dan privasi. Ada 5 referensi yang kami dapatkan dari pengembangan strategi kami. Demikian presentasi dari kami. Saya Iqbal Akbar Munfaris dan rekan saya Datul Istiqlaliyah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.